يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah allazi ballaghana syahra Ramadan. Salatan wa salaman ala Rasulillah allazi kana khuluquhu al-Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi allazina hum ulul albabi wa ahlul Qur'an. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kali ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang suci, bulan yang agung, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Maka dari itu sangatlah pantas bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan kehadirannya dan dengan perjuangannya sehingga kita dijadikan sebagai umat yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Saudaraku muslimin muslimat, hafizakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan, karena di bulan Ramadan begitu banyak pendidikan, pembelajaran, begitu banyak hal yang bisa kita peroleh di dalam bulan Ramadan untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah pribadi yang dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun pribadi yang memiliki hubungan yang sosial dengan baik dengan sesama. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana suatu pendidikan, bisa dikatakan Ramadan adalah universitas, sekolah atau lembaga yang dimana di dalamnya kita dapat mengikuti atau kita dapat memetik begitu banyak pembelajaran. Kita dapat meraih atau mengikuti beberapa mata kuliah yang tersedia di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan, kita dididik untuk menahan hawa nafsu, menahan anggota badan kita untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita juga dididik agar kita senantiasa melaksanakan ibadah. Misalnya sholat tarawih, sholat berjamaah, agar kita senantiasa ketika di luar bulan Ramadan kita mampu mengamalkan kebiasaan untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di bulan Ramadan kita juga dididik dengan mata kuliah Al-Quran misalnya. Di dalam bulan Ramadan ada kegiatan tadarus Al-Quran yang secara tidak langsung membuat kita untuk terbiasa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quranul Karim sebagai wujud rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Al-Quran yang telah dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam bulan Ramadan kita juga dididik untuk menahan kantuk, untuk menahan rasa malas agar terbiasa melaksanakan sholat malam. Karena begitu banyaknya kemuliaan dan keutamaan yang didapat dari sholat malam. Di bulan Ramadan kita juga dididik kepekaan sosial kita melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, dan kegiatan amal sosial lainnya. Di bulan Ramadan kita juga dididik mental kita, karakter kita juga dididik di dalam bulan Ramadan. Kita dilatih untuk terbiasa sabar. Sabar dalam artian menahan pandangan kita, menahan hawa nafsu kita, menahan ucapan kita dari ucapan-ucapan yang mungkin itu menurut agama dilarang.
seperti ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk. Bahkan kita dididik hati kita untuk menahan agar tidak berfirasat buruk, agar tidak berprasangka buruk kepada orang lain, atau bahkan mungkin suudzon kepada Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka dari itu, wahai saudaraku muslimin muslimat, karena bulan Ramadan layaknya suatu universitas atau layaknya sekolah, maka mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin, semampu kita menjadi pelajar, kita menjadi mahasiswa yang sekiranya kita menjadi pelajar yang semaksimal mungkin, serajin mungkin, sebisa mungkin kita meraih mata kuliah atau pembelajaran selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan tujuan kita belajar di bulan Ramadan, kita dididik di bulan Ramadan semata-mata untuk mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala adalah radiyatan mardiyah. Kita ridha beribadah kepada Allah. Kita ridha mengabdi kepada Allah. Begitu sebaliknya, ketika kita ridha ikhlas mengabdi kepada Allah, maka Allah pun ridha dan akan memberikan ridhonya kepada kita. Dan ini adalah tujuan akhir kita di dunia ini, wahai saudara-saudara. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bisa melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan, apakah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah dan yang lainnya, dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pelajar yang baik, menjadi pelajar yang mampu mengamalkan ilmunya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketika kita lulus dari Universitas Ramadan. Mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan kita di bulan Ramadan, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik hari demi hari, waktu demi waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita harapannya adalah menjadi pribadi yang makin baik. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mendapatkan pembelajaran atau tidaklah mengambil pembelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal. Kata al-hikmah di sini oleh sebagian ulama diartikan sebagai pengertian, ilmu, pemahaman, dan sebagian ada yang mengartikan kenabian. Tetapi intinya yang dimaksud dengan hikmah adalah anugerah Allah yang berupa pemahaman, pemikiran, dan wawasan yang diberikan kepada hambanya. Kemudian dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah itu meliputi fenomena ciptaannya atau anugerah-anugerah yang lainnya, tidaklah mengambil pembelajaran dari fenomena itu kecuali orang-orang yang berakal. Artinya ketika kita dididik di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam ilmu yang telah tersedia di dalamnya, maka sebisa mungkin kita mengambil pelajaran yang ada di dalamnya, yaitu menjadi orang-orang yang tergolong dalam ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang berakal, yang memiliki akal yang sehat, pemahaman yang sehat, pemahaman yang didasarkan pada pengetahuan agama dan disatukan dengan pengetahuan spiritual. Yang kemudian antara pemahaman logika dan spiritual ini disatukan. Sehingga dengan kata lain, ulul albab adalah persatuan atau penyatuan antara fikir dan zikir. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ketika di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang tergolong ke dalam ulul albab, yaitu yang dapat menerima pembelajaran, menerima pendidikan di bulan Ramadan, kemudian kita amalkan setelahnya. Dan mudah-mudahan setiap upaya kita di dalam memahami apa yang telah kita raih di bulan Ramadan, kita satukan dengan hati kita dalam upaya untuk mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan,
diberikan kesempatan, diberikan rahmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa semaksimal mungkin melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sekeras apapun kita berusaha, sekuat apapun daya kita dalam beribadah, tetapi kita tidak mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah, maka berat kemungkinan kita untuk melaksanakannya. Maka tetap kita ikhtiar semaksimal mungkin untuk berusaha menjalankan ilmu-ilmu yang kita peroleh di bulan Ramadan. Kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang telah kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dari kebiasaan beribadah, sholat berjamaah, kebiasaan mentadarus Al-Quran, kebiasaan bersedekah, kebiasaan menahan hawa nafsu, kebiasaan bersabar. Semua ilmu-ilmu ini, semua materi-materi ini kita upayakan agar semaksimal mungkin kita bisa amalkan di bulan-bulan yang lain. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa agar aku beribadah kepadamu dengan baik. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan membaca doa ini, kita diberikan kekuatan, kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjadi hambanya yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, secara murni, secara total hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support channel AFTV dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami Al-Furqan Jember. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.